mendengar firman lagi, bisa hadir di ibadah PIK jam 10. Ya, hari ini kita bersama-sama bahas firman Tuhan secara singkat aja, yang diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Lukas 6 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Ini adalah ayat dari renungan kampanye kita, renungan kita bulan ini yang berjudul History Maker, ya. Lukas 6 ayat 27 saya bacakan buat kita semua. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat 30, berilah pada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah saudara, ayat firman barusan kita baca, itu adalah ayat renungan kita dari kampanye renungan yang berjudul History Maker. Apa sih artinya History Maker, saudara? History Maker kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pembuat sejarah, ya. Saya percaya pembuat sejarah adalah seseorang yang membawa perubahan, ya kan? Pembawa perubahan atau agen perubahan. Nah kalau kita perhatikan di sejarah gitu ya, kalau kita lihat nama-nama yang tercatat di dalam sejarah adalah mereka-mereka yang berhasil melakukan perubahan, ya kan, di tengah-tengah keadaan di mana mereka ada. Nah, saya percaya perubahan yang kita maksud di sini adalah perubahan yang baik, ya, bukan sebaliknya. Nah, saudara, lewat renungan ini di mana kita berjudul History Maker, saudara, kita percaya bahwa setiap kita juga adalah pembuat sejarah, ya kan? Setiap kita adalah agen perubahan yang Tuhan utus dan Tuhan tempatkan di tempat dimanapun kita berada saat ini, dimanapun kita berada. Mungkin di tempat kita bekerja, ya kan, di keluarga kita yang modelnya seperti ini, atau juga di gereja yang di seperti begini doang, mungkin saudara lihat ya. Tapi saudara mesti mengerti bahwa kita semua ditempatkan menjadi agen perubahan, menjadi seorang pembuat sejarah dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. Jadi nggak ada yang kebetulan kalau kita boleh lahir di tengah-tengah keluarga kita yang seperti ini, ya. Mungkin yang gontokan sana sini, ribut sana sini, mungkin yang bapaknya kayak begini, kayak begitu, ya kan? Nah saudara mungkin di gereja yang juga kayak begini, yang juga ya elah pokoknya semua gini semua gitu, atau di tempat kerja yang bosnya rese, atau yang begini begitu, banyak saudara ya. Nah saudara, seringkali kita ketika ditempatkan di tempat seperti itu, seringkali kita menempatkan diri kita sebagai seorang korban gitu saudara ya. Jadi kita bukan melihat diri kita sebagai agen perubahan, bukan sebagai pembuat sejarah. Kita melihat kita alih-alih kebanyakan kita diri kita sebagai korban. Aduh, kenapa sih saya dilahirkan di sini misalnya? Ngomong-ngomong, saya pernah tuh merasa menyesal kenapa saya dilahirkan di Indonesia gitu kan. Kenapa sih saya dilahirkan di Indonesia? Kenapa sih di situ tuh yang katanya mah negara paling bahagia katanya, ya kan? Tapi semakin kesini saya makin mengerti, ternyata memang Tuhan punya rencana ya. Kalau menempatkan kita di sini artinya apa? Artinya Tuhan ingin mengadakan perubahan atas Indonesia. Lalu siapa? Lewat kita, saudara. Amin. Jadi kita mesti mengerti bahwa dimanapun kita ada untuk melakukan perubahan. Amin. Lewat kehadiran kita. Nah, tapi seringkali seperti saya bilang, banyak orang melihat sebagai korban. Jadi gimana ya? Jadi kayak drama gitu mereka. Ya nggak salah juga karena saya juga pernah mengalami sebenarnya. Ketika saya sharing firman ini, sebenarnya firman Tuhan ini juga buat diri saya gitu, saudara ya. Nah, saudara, jadi seorang korban itu kan seorang yang pasif gitu saudara, yang menerima doang, yang nggak mengerti apa tujuannya. Tapi seorang pembuat sejarah, seorang agen perubahan itu adalah seorang subjek yang aktif, yang tahu apa yang dia lakukan, yang tahu ketika dia ada di mana dia ada dengan satu tujuan. Nah saudara,
Apa sih yang harus dilakukan seorang pembuat sejarah atau agen perubahan untuk dia boleh melakukan perubahan di tengah-tengah tempat di mana dia berada? Nah, kalau saudara mungkin udah nangkep, oke, saya mengerti, saya adalah seorang pembuat sejarah. Saya mau Tuhan pakai untuk buat sejarah tengah-tengah keluarga saya, tengah-tengah gereja saya, di tengah-tengah tempat saya bekerja. Mungkin saya adalah orang yang harus mengadakan perubahan sesuai apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan, saya juga nggak tahu caranya gimana. Nah, ayat renungan yang tadi kita baca, saudara, ayat Lukas 6 ayat 27 sampai 36, itu kan dikatakan bahwa kita diajarkan untuk apa? Mengasihi musuh kita, ya kan? Berdoa bagi yang mencaci kita. Kemudian apa? Kalau orang pukul pipi kanan, kasih pipi kiri lah, istilahnya gitu, saudara ya. Terus diajari apa? Memberi tanpa mengharap kembali segala macam. Ya, kalau disimpulkan berat, bukan. Yang kalau disimpulkan adalah sikap hati yang mau berkorban. Itu bicara tentang pengorbanan tuh semua. Kalau saudara baca dari ayat 26 ya, ayat 27 sampai 36 itu semua bicara tentang pengorbanan. Pengorbanan apa aja? Pengorbanan hati, ya kan, karena disuruh mengasihi orang yang sudah melukai kita. Itu kan bicara pengorbanan hati. Hati kita kan gondok sebenarnya, saudara ya. Masa saya harus maafin orang seperti itu? Masa saya harus mengasihi orang seperti itu? Ada juga pengorbanan perbuatan. Kan dikatakan apa yang kita mau orang lain perbuat pada kita, kita juga perbuat buat mereka begitu. Jadi kita juga harus berkorban perbuatan. Itu bicara waktu dan tenaga mungkin, saudara ya. Ada juga bahkan sampai pengorbanan uang tuh. Katanya kan dipinjamin aja mengharap kembali, saudara. Nah, jadi yang semuanya disimpulkan dalam ayat 35, kan kata gini, ayat 35, Lukas 6 ayat 35 berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu. Nah, itu kan bicara tentang pengorbanan hati. Dan berbuatlah baik kepada mereka. Itu bicara tentang pengorbanan perbuatan, waktu dan tenaga. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Nah, gitu, saudara. Jadi bicara sampai juga pengorbanan uang juga kadang-kadang diperlukan, saudaranya. Nah, saudara, saya percaya dan kita semua tahu bahwa kalau kita merindukan perubahan di tengah-tengah di mana kita berada, saudara, nggak ada lain nggak bukan dibutuhkan seseorang yang mau berkorban. Ya. Saudara, tanpa ada seseorang yang mau mengambil sikap hati untuk mau berkorban, nggak akan ada perubahan terjadi, saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita sekarang mengerti bahwa kita adalah history maker, ya, para agen perubahan, saudara, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah di mana kita berada untuk melakukan perubahan, pemulihan? Saudara, kita harus belajar untuk mau berkorban. Nah, saya bersyukur di sini ada banyak sekali perwakilan dari sekolah, ya. Ada Bu Jena, Pak Dadi, Lisa, juga Pak Heri. Mereka adalah agen perubahan di sekolah. Ya, kita melihat banyak hal sekali yang terjadi di sekolah, bagaimana ada pertumbuhan di sana. Ya, ada banyak hal yang semakin membaik di sana. Saudara, kalau kita mau lihat dulu awal-awal saya ke sana, ya, kalau dengar ceritanya dulu dengan sekarang, oh beda banget. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang mau berkorban di sana, saudara ya. Ada orang-orang berkorban menempatkan waktu dan tenaga dan pikiran mereka di sana. Saya kalau tiap minggu dengar ceritanya dari Pak Dadi, aduh, udah pusing sendiri saya dengarnya, saudara ya. Yang dengar aja pusing, apalagi yang ngelakuin, saudara kan. Tapi saudara, kita bersyukur ada orang yang mau berkorban. Nah, ada Pak Edi juga di sini. Pak Edi itu waktu awal-awal tuh merintis pelayanan di ibu-ibu rusun, saudara. Saudara, kalau udah bicara ibu-ibu, mak-mak, udahlah, saudara ya. Nyerah, saudara. Pertama kali ibadah tuh berisik, saudara. Jadi kalau kita ngomong, mereka juga ngomong sendiri, gitu. Jadi gaduh, saudara. Suaranya kadang kencengan mereka, jadi ya udahlah kita ngomong aja gitu. Tapi sekarang kalau saudara lihat ibadahnya, luar biasa, saudara. Malah saya bilang itu salah satu ibadah terbaik daripada Sekina, saudara. Ada pemulihan di sana, ada sesuatu yang baru, perubahan terjadi. Itu karena apa, saudara? Karena ada orang-orang yang mau berkorban, yang mau ngurus emak-emak yang kalau katanya belok kiri itu saya ke kanan, saudara. Nggak gampang loh, saudara. Tapi kita bersyukur ada orang yang mau berkorban, baik segi tenaga dan waktu, uang, bahkan juga perasaan, saudara kan. Ya. Saudara, kalau mak-mak ngomong kan kadang-kadang, saudara ya, nancep di hati itu, saudara. Nah, saudara, jadi kita mengerti itu, ya, nggak ada perubahan tanpa ada pengorbanan. Nah, saudara, seringkali kan orang bilang, oh saya rindu tuh ada perubahan dalam hidup saya. Ini kita bicara tentang pribadi ya, saya rindu, saya ada perubahan, kok saya gini-gini aja ya. Tapi nggak mau berkorban, saudara, susah, saudara ya. Nah, saudara, kalau seseorang yang rindu ada perubahan dalam hidupnya, dia pasti mau berkorban. Contohnya, kalau saya rindu saya berubah hidupnya, saya harus berinvestasi untuk belajar lagi. Artinya saya harus berkorban apa? Waktu dan tenaga. Mungkin di malam hari setelah kerja, oh saya harus belajar sekolah. Mungkin saya harus kuliah lagi. Itu kan berkorban waktu dan tenaga, bahkan juga uang, ya kan? Bahkan juga perasaan. Mungkin ada orang-orang ngomongin,
ngapain sih itu begitu sia-sia gitu segala macam saudara. Nah saudara, jadi ada banyak hal yang bisa berubah dengan dimulai namanya pengorbanan. Nah saudara, kalau kita rindu ada perubahan di tengah-tengah tempat kita, di keluarga kita, ya di tempat kita bekerja, di gereja kita, saudara, biarlah kita di situ sebagai agen perubahan. Amin. Biarlah kita adalah pembuat sejarah di sana, saudara. Amin. Nah saudara, sekali lagi sebagai kesimpulan, saudara, untuk dapat tercatat di dalam sejarah, mungkin ada cerita dahulu keluarga saya begini-begini, keluarga saya hancur, tapi kemudian Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati. Kemudian kita bilang dulu gereja saya kayak begini nih, gontok-gontokan, tapi Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara, itu dimulai dari mana? Dimulai dari setiap kita yang mengerti bahwa kita semua adalah agen perubahan. Apalagi kita di sini, saudara, ya, udah semuanya pemimpin di sini gitu. Dan saya percaya kalau setiap kita mengerti, kita ada dimanapun dengan satu tujuan, saudara, saya percaya kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di sini juga ada Joe yang jauh-jauh dari Surabaya, ya. Terima kasih Joe buat datang. Itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa juga, saudara, ya. Jadi ada jembatan 5 yang sedang kita bina, ya kan. Dan Joe menyempatkan berkorban waktu, dan saya yakin dari Surabaya ke sini bukan perkara yang gampang, saudara, ya. Bicara waktunya, bicara tenaganya, dan juga mungkin bicara biayanya, tapi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan tengah-tengah jembatan 5. Karena apa? Karena ada kita mau berkorban, termasuk Joe. Terima kasih Joe untuk kehadirannya di sini. Nah, jadi saudara, kita semua boleh mengerti bahwa kita semua mau dan rindu untuk kita semua boleh menjadi agen perubahan, menjadi pembuat sejarah. Lewat apa, saudara? Lewat kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ada tujuannya, dan dengan kasih karunia Tuhan kita bisa menjalaninya. Nah saudara, terakhir, mengapa kita harus berkorban? Mengapa kita harus melakukan hal yang kita bilang menjadi history maker segala macam, saudara? Saudara, di ayat 36 tadi di Lukas 6 bicara bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah saudara, kenapa kita harus murah hati? Ya Bapak kita murah hati gitu, saudara, ya. Saya punya anak, makin kesini saya lihat makin nyebelin, saudara, ya. Tapi saya nggak bisa marah karena itu saya, saudara, ya. Kalau saya lihat dia, ya ini mas saya gitu. Nah, artinya, tapi juga satu sisi menyenangkan hati saya, ya. Kecuali anak saya kalau dia lurus benar begitu, wah bukan anak saya, anak siapa gitu. Nah saudara, Bapak kita tuh murah hati gitu. Kalau kita nggak murah hati, kita anak siapa, saudara, kan? Kemarin-kemarin saya sempat mengalami namanya pergumulan. Aduh Tuhan, saya kenapa ya jadi orang terlalu murah hati kali ya, susah nih, saya bilang. Tapi satu penghiburan dari saya bahwa itu menunjukkan bahwa saya benar anak Bapak gitu. Karena Bapak itu murah hati, saudara. Murah hatinya bukan sekedar murah hati biasa-biasa, kelewatan dia, saudara. Kalau saudara baca di ayat 35, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Ya kan? Itu masuk sama kita, saudara, dia bermurah hati. Saudara, kalau makin kesini lihat manusia, saudara makin lihat ini manusia itu sebenarnya nggak pantas banget diselamatin sama Tuhan. Ngeri kalau lihat manusia zaman sekarang, saudara. Kayaknya nggak ada pantas-pantasnya buat selamatin. Tapi kita bersyukur Tuhan kita tuh yang begitu tuh, yang murah hati, yang kebangetan, saudara. Jadi ia bermurah hati terhadap orang nggak berterima kasih dan terhadap orang jahat. Makanya firman Tuhan juga katakan di sebelumnya, kalau kita baik sama orang yang baik, apa istimewanya? Itu mah bukan history maker, saudara. Itu orang umum namanya. Karena semua orang bisa. Kalau saudara baik sama saya baik sama saudara. Tapi ada orang yang memperlakukan kita tidak baik, kemudian kita bisa baik sama mereka, saudara, itu adalah agen perubahan. Adalah seorang pembuat sejarah, adalah orang yang mengerti bahwa dia ditempatkan di mana dengan satu tujuan untuk mengadakan perubahan seperti yang Tuhan mau, sehingga ada berkat dan pemulihan yang Tuhan adakan di tempat di mana dia berada. Yang kedua, saudara, kenapa kita juga harus berkorban? Karena dikatakan yang 35 bahwa upahmu akan besar. Saudara, saya yakin sekali dan percaya sekali bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka manfaatin orang, ya kan? Memanfaatin orang, oh lu berkorban deh gitu kan, nanti biar laut ini kemudian terjadi pulih, gue manfaatin kamu aja. Enggak, saya yakin banget Tuhan kita enggak orang yang kayak begitu. Dia pribadi yang luar biasa yang memperhitungkan segala apapun yang kita lakukan. Nah saudara, manusia mungkin bisa memanfaatkan kita, ya kan? Oh kita seolah-olah dimanfaatkan nih, kita kayak kesannya di tempat kerja disuruh berkorban terus, kita terus, ya kan, di gereja kita lagi misalnya. Tapi saudara, kita harus tahu bahwa bukan manusia yang melihat, Tuhan melihat. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang orang berhutang. Saudara, ada upah yang dia akan janjikan buat saudara dan saya. Bukan hanya saat nanti, tapi saya percaya di kehidupan kita saat ini, di mana kita minimal akan melihat pemulihan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan tengah-tengah keluarga kita. Sehingga sekali lagi saudara, ada sejarah tercatat yang luar biasa, tertulis
bukan di buku manusia, tapi di buku Tuhan. Di mana ada sejarah tercatat dulu keluarga si ini nih berantakan, tapi karena kehadiran si ini nih terjadi perubahan, terjadi pemulihan, terjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, saya berdoa biar firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kita lewat renungan history maker yang sedang kita lakukan, biar kita boleh mengerti dimanapun kita berada. Saudara, jangan melihat diri kita sebagai korban, tapi biarlah kita boleh mengerti dan melihat bahwa setiap kita adalah para pembuat sejarah. Amin saudara. Yuk kita mau sama-sama doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membukakan mata hati pikiran kami untuk boleh mengerti bahwa kami dimanapun hadir dengan satu purpose, dengan satu tujuan yang Tuhan telah tempatkan untuk kami menjadi ambassador-Nya Tuhan, untuk kami menjadi wakilnya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, secara manusia kami bilang kami tidak mampu dan tidak bisa. Tuhan, sekali lagi kami minta Kau berikan kami hati yang dimampukan, yang dimaukan, untuk kami boleh dilembutkan. Roh Kudus Kau yang senantiasa bekerja, sehingga dimanapun kami berada kami selalu ingat dan tahu bahwa kami ada dengan satu tujuan besar yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan, kami bukan manusia-manusia umum, tapi kami adalah manusia-manusia pembuat sejarah. Tuhan, sekali lagi menyerahkan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang seturut dengan apa yang Tuhan mau, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ada sejarah yang tercatat dengan luar biasa, bahwa ada pemulihan di tengah-tengah di mana kami berada, bukan kehancuran di mana-mana kami berada, tapi lewat kehadiran kami boleh membawa hadirat Tuhan, kami boleh membawa berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan sekali lagi dipermuliakan di dalam. Terima kasih Tuhan, Engkau berdoa bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, biar kami boleh Kau utus dimanapun kami berada menjadi satu agen perubahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hidup kami, jiwa, pikiran, kehendak kami semuanya kami serahkan kepadamu. Lembutkan kami selalu Tuhan di dalam setiap waktu dan setiap perkara, sehingga lewat itu semua orang mata Tuhan sekali lagi dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus setiap kami sudah berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.